Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awal dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Untuk pengarang kitab Syekh Al-Marhum Muhammad Al-Hashimi wa asanidi al-ahadits. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Untuk guru-guru kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian hadis Mukhtar al-Hadis nomor 183. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubu nyupriya sira kabeh, carilah al-ma'rufa ing kebaikan min ruhama umati saking pira-pira welase umat ingsun. Carilah kebaikan pada umat yang kasih sayang. Ta'isyu mangko bakal urip sira kabeh fi aknaim dalam pira-pira sisi umat. Wala tatlubuhu, carilah kebaikan pada umat yang kasih sayang. Anda akan bisa berdampingan, hidup bersama, enak ya. Sebaliknya wala tatlubuhu, lan ojo nyupri, ojo goleki sira kabeh ing ma'ruf minal qasiyati saking kang atos apa kulubum atine umat. Jangan ya cari kebaikan pada umat yang hatinya keras. Anda akan dimusuhi, dizolimi. Kumpul wong hatinya atas, nggak bakalan tenang, nggak bakalan mendapatkan sambutan yang baik. Kumpul orang baik, hatinya lunak, insya Allah Anda akan tenang dan bisa hidup berdampingan. Sebaliknya kumpul sama orang yang hatinya keras ya, killer ya, Anda tidak akan bisa berdampingan dengan tenang ya, akan menjauh. Fa innal la'nata maka satune laknat iku tanzilu turun apa laknat alimi ngatasi umat sing al-qasiyah. Laknat akan turun pada umat yang hatinya atos keras. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innallaha sa'tamani kusi Allah niku khalaqa menciptakan, innallaha sa'tamani kusi Allah ta'ala mahalur sapa Allah niku khalaqa menciptakan sapa Allah al-ma'rufa ing kebagusan, wa khalaqa lan nyiptakan sapa Allah lahu maring ma'ruf ahlan ing ahli. Jadi Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan orang-orang yang ahli berbuat baik ya. Orang-orang yang memang tipenya tipe orang baik. Jadi potongan wong apik. Fa habbabahu mongko nyenengna sapa Allahu ing ma'ruf. Fa habbabahu mongko nyenengaken sapa Allah ing ma'ruf ilahi maring Fakhabbaba mongko nyenengaken sapa Allahu ing ahli ilaihi maring wa khabbaba mongko nyenengaken sapa Allah
hu ing ma'ruf ilahi maring ahli. Jadi Allah menciptakan kebaikan juga menciptakan orang-orang yang baik. Maka Allah membuat orang-orang itu senang dengan kebaikan tersebut. Wa khabbaba lan nyenengaken sapa Allah ilahi maring ahli fi ala ing ngerjakaken ma'ruf. Jadi orang-orang yang baik akan senang kebaikan dan senang berbuat baik. Wa jalan madepaken sapa Allah ilahi maring ahli tulaba ing pira-pira goleki ma'ruf. Jadi Allah menciptakan kebaikan, menciptakan ahli atau orang-orang yang baik. Maka Allah membuat orang-orang yang ahli kebaikan itu senang pada kebaikan, ya. Senang berbuat baik dan madep, ya. Madep kepada kebaikan, bahkan mencari kebaikan. Jadi orang kalau dermawan justru mencari anak yatim, mencari orang-orang miskin. Kalau orang-orang jelek itu menjauh, bahkan rumahnya ditulisi pengemis harap lapor RT. Malah menjauh, hanya 2.000 sudah menjauh. Kalau orang baik itu jutaan justru mencari orang-orang yang butuh bantuan. Itu mencari ma'ruf tullabahu, ya. Orang yang mencari kebaikan. Orang-orang yang pelit itu ya, menjauhi kebaikan, ya. Kalau ada orang narik sumbangan pura-pura tidur, ada kotak amal jalan di deretan soft masjid malah pura-pura tidur. Kama kaya barang wajah kang ngadepaken sapa Allah alma ing banyu il ardi maring bumi al jadbati kang gersang kang apa ya gersang lah baik apa jadbatnya tanah yang tidak subur, ya. Litahya supaya urip apa jad litahya litahya bihi supaya nguripi sapa bumi sing gersang bihi kelawan banyu ahlaha ing ahline ardon atau pemilik bumi. Jadi air akan mengalir ke bumi yang gersang supaya tanah itu bisa subur menghidupi pemilik tanah. Inna ahlal ma'rufi sak temene wong kang bagus fit dunya ing dalam dunia hum ya ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi wong kang ahli kebagusan fil akhirat dalam akhirat. Rawani dan hadis sebab hakimu an alin saking. Jadi orang yang baik di dunia insya Allah di akhirat juga termasuk nanti akan menjadi orang baik. Di dunia pelit ya di akhirat ya jadi orang pelit, ya. Di neraka tempatnya. Orang dermawan pasti di surga. Jadi orang pelitnya nggak dapat tempat di dunia sampai di akhirat. Orang jelek sama, nggak dapat tempat yang enak di dunia maupun di akhirat. Contoh pencuri, di mana-mana dimusuhi orang. Itu baru di dunia. Di akhirat dimusuhi malaikat. Ya, sama. Kalau orang baik, di mana-mana dihormati orang, mendapat tempat di hati masyarakat karena baik. Di akhirat apalagi, malaikat sudah siap melayani bidadari pada datang. 184 Utlubu golek ono sira kabeh carilah al ilma ilmu walau bisini senajan ing dalem panggonan kan jauh.
panggonan kang adoh. Ada yang mengartikan carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Karena Arab atau Madinah dengan Cina itu jauh. Ya, maksudnya walaupun jauh tempuh itu. Cari ilmu walaupun, makanya ada yang mengartikan di sini tuh bil ba'idi, di tempat yang jauh. Karena Madinah dengan Cina adalah jauh waktu itu, untuk naik unta udah berapa bulan itu. Ya. Jadi dimanapun ilmu cari walaupun jauh. Atau ya mungkin itu bisa betulan ya. Cari ilmu di negeri Cina. Sekarang yang menguasai segala macam ilmu Cina. Cina bisa membangun gedung 27 lantai hanya seminggu. Jadi di sini mana ada ngecor 6 bulan hanya satu komplek. Ya. Sana 27 hari. 27 hari. Ya kok 27 hari? Ya benar, 2 mingguan ya. 2 mingguan itu bisa lantai 27. 2 mingguan atau enggak sampai sebulan lah gampangnya. Enggak sampai sebulan sudah lantai 27. Jadi untuk pensarah hadis bisin ada yang mengatakan bil ba'id walaupun jauh. Fa inna talabal ilmi maqasad mencari ilmu iku fadilatun banget wajibe ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mencari ilmu itu wajib. Nah, untuk nurut ulama yang wajib itulah ilmu yang dibutuhkan sekarang, ilmu hal, ilmu sekarang ini. Ya, kalau sekarang mau sholat berarti wajib mencari ilmu sholat. Kalau sekarang mau jual beli wajib mencari ilmunya jual beli. Kalau mau nikah wajib mencari ilmunya nikah dan hak suami istri. Kalau ilmu itu berkaitan dengan kewajiban maka wajib. Ilmunya sholat kita wajib. Ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak wajib ya mubah, paling enggak sunnah. Ya. Ilmu cara mencari rezeki yang halal wajib kita mencari ilmunya supaya jual beli kita halal. Innal malaikat setemene para malaikat iku tabau meletakkan sapa malaikat ajnihataha ing sayap pira-pira sayap malaikat litolil bil ilmi kanggo pencari ilmu ridhoan ka ridho bimakan ilmu yatlubu kang mencari sapa talibul ilmi. Rawani yang hadis sapa Ibnu Abdul Bar. Jadi malaikat itu rela sayapnya diinjak-injak untuk pencari ilmu karena ridho dengan yang ia cari ilmu yang baik, maksudnya ilmu untuk kebaikan dan ilmu yang baik. Maka ulama yang mengharamkan mencari ilmu sihir, ilmu nyantet. Ilmu nyantet buat apa lagi kalau bukan untuk keburukan? Ilmu nyantet menyakiti orang kan. Ya. Jadi ilmu yang tidak merugikan orang, yang untuk kemaslahatan lah. Sebetulnya ilmu itu semua dari Allah, cuma dibuat positif apa negatif. Kayak pisau itu bisa untuk ngiris sayur, ngiris roti, bisa untuk nusuk orang. Tergantung yang pakai. Ilmu juga hampir sama. Buat bom, ya kalau untuk perang bagus. Ngebom ikan boleh. Nah, kalau ngebom masyarakat, bom Bali, ya, itu merugikan. Ya. Jadi tergantung bagaimana memakainya ilmu itu. Kalau nyantet mesti nyakiti orang, nggak ada untuk menyenangkan orang nyantet. Mesti nyakiti yang dikirimi, ya. Makanya karena sudah jelas jelek nggak boleh. Kalau untuk mengobati santet ya itu bagus, menolong orang ya. Jadi ringkesnya kita diperintah mencari ilmu walaupun jauh, dan bagaimanapun caranya kita harus dapat ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu itu satu ya harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya yang diperoleh dengan cara belajar ya. Dan tabah itu ya harus dengan latihan tabah, dipaksa tabah. Tahallum
nyabar-nyabar. Nomor 2 takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi ilmu. Jadi kalau bertakwa insya Allah diajari oleh Allah. Kecuali ilmu jelek, nyantet tadi dari setan itu. Semakin musyrik ya semakin pinter nyantetnya. 185 Adhiru nglahirno sira kabeh, lahirkan, umumkan nikah ka ing nikah. Jadi kalau nikah itu terang-terangan lah, jangan sembunyi-sembunyi. Wa akhafu lan nyamarno sira kabeh, sembunyikan al khitbata ing lamar. Rawanya ing hadis seperti lamiu an Ummi Salamah saking Ummi Salamah. Kenapa Nabi menyuruh mengumumkan nikah, ya, memperlihatkan nikah kepada khalayak ramai masyarakat, tetapi kalau khitbah kok malah disuruh sembunyi-sembunyi? Ada hikmah di balik itu. Orang kalau ngelamar, kalau sampai ada yang tahu, yang nggak suka, pasti dipanas-panasi, jangan mau sama dia, pelit orangnya, macam-macam ya. Maka sembunyikan. Kalau sudah positif, sudah jelas, silakan undang orang banyak, disampaikan. Sebab begini, ada orang-orang tertentu yang hasudnya, kullu dzi nikmatin masudun. Setiap yang dapat nikmat itu ada yang dihasudi, ya. Ada orang yang menghasut dan dia dihasut yang dapat nikmat. Jadi memang ada orang usil itu, kalau ada orang dilamar orang baik, dia berusaha memanas-manasi supaya yang ngelamar nggak jadi atau yang dilamar nggak mau. Itu memang ada orang seperti itu. Tetapi orang yang seperti ini pasti akan terbalaskan kalau belum tobat, belum minta maaf. Ya, itu sudah pastilah. Siapa menanam baik akan panen baik, siapa menanam buruk pasti akan memanen keburukannya. Jadi ada orang seperti itu. Memang spesialis usil, mengusili orang yang mau dapat jodoh yang baik itu diusili. Ya mungkin kepuasan, karakter yang nggak baik. Tapi saya ingatkan, beberapa orang yang saya ketahui orang yang seperti ini, ya kalau nggak minta maaf ya susah sendiri nanti. Mungkin anaknya juga payu-payu atau apa. Maka ini harus minta maaf dan harus istighfar yang banyak, ya. Barangkali kita ada salah, ya istighfar, ya. Karena jodoh itu ya pengaruh dari orang tua juga, pengaruh dari yang bersangkutan juga. Jadi orang tuanya harus banyak istighfar, berdoa kepada Allah. Anaknya juga harus banyak istighfar, berdoa kepada Allah. Sebab nggak bisa disalahkan anak saja. Kadang faktor orang tua, ya. Kadang faktor anak. Jadi kedua-duanya harus baik. Antara HP dan towernya harus sama-sama sinyalnya besar. Nanti banyak yang datang untuk nebeng minta wifi. Nah itulah sinyalnya besar. Nomor 2, nikah kenapa harus ditampakkan, dilahirkannya supaya nggak jadi fitnah. Bahkan kalau mazhab Maliki itu harus. Ya dikandak-kandak wong itu waliman. Kalau mazhab Syafi'i kan sunnah waliman. Tetapi memperlihatkan atau menampakkan pada saksi kan harus ada saksi 2, minimal wali tahu, calon kemanten tahu, dan saksi 2 orang tahu, ya minimal itulah. Kalau di sini mungkin KUA harus tahu, RT harus tahu, Wak Mudin harus tahu supaya nggak jadi fitnah. Ya kalau nggak ada yang tahu nanti ditangkap Hansip, jangan salahkan Hansip karena nggak memberi keterangan, gak ngundang-ngundang, ya sepi-sepian.
Ya minimal ngundang tetangga kiri kanannya. 186. Butuh nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah, karena kau satu menit sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah seolah engkau melihatnya. Ini namanya maqam musyahadah, derajat menyaksikan Allah tinggi sekali. Jadi bisa khusyuk seperti melihat Allah langsung. Wa uddalan ngitungo sira nafsaka ing sira fil mauta ing dalem pira-pira kelompoke wong kang bakal mati. Jadi beribadah seperti melihat Allah langsung dan merasalah. Anggaplah dirimu menjadi calon mayit. Pasti khusyuklah soalnya. Kamu kok sholat sungguh? Iya, aku kurang setengah jam lagi mati. Jadi saya harus benar-benar konsentrasi khusyuk. Wa udda nafsaka fil mauta. Mauta itu calon mayit. Kalau amwatnya itu orang yang benar-benar mati. Jadi ada mayitun jamaknya mauta. Kalau mayitun disukun ya, orang yang benar-benar mati jamaknya amwat. Orang-orang yang sudah benar-benar mati. Jadi kita harus merasa bahwa saya ini sudah calon mayit. Wa iya kalan wadiya sira wa ta'amatil madlumi sertane pira-pira dongane wong kang terzalimi. Takutlah dengan doa orang yang teraniaya karena doanya mustajab. Fa inna mangko sak temene ta'amatil madlum iku mustajabatun terkabulkan. Cepat kabul ya. Doa orang teraniaya terkabulkan Allah. Maka hati-hati. Kita jangan sampai menyakiti orang, karena dia kalau mendoakan jelek pada kita, maka kita akan fatal. Sebaliknya kalau kita terzalimi, berdoalah, Anda mustajab. Kalau dizalimi orang, berdoa untuk Anda sendiri yang baik. Misalkan kalau disakiti orang ya, Anda berdoa, ya Allah jadikan aku orang selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Nanti akan diangkat oleh Allah karena doa Anda terkabulkan. Jangan ngamuk terus. Disakiti orang ngamuk ya, rugi sendiri. Berdoa, Anda mustajab. Wa alaika lan natapana sira bisolatil ghadati kan salat subuh. Salat ghadat, salat pagi-pagi, maksudnya salat subuh. Wa salatul isya lan salat isya. Mengapa kok kita disuruh perhatian sama salat subuh dan salat isya? Fasyatu manakana nasirahuma ing salat subuh lan salat isya. Datangi jamaah salat subuh, jamaah salat isya ya. Jamaah bukan sendirian, ini jamaah. Mengapa? Falau ta'lamu namun kalau mengerti sira kabeh ma ing ganjaran fi ma ing dalam jamaah subuh lan isya la taitumuhuma yaktine bakal nekani sira kabeh ing jamaah subuh lan isya walau khabban senajan merangkak, walau ngesot sekalipun merangkak akan datang melihat besarnya pahala. Rawanya hadis sahabat Tabrani an Abi Darda. Jadi pahala jamaah salat subuh besar ya. Pahala salat isya besar. Kenapa? Abot ya. Wae wong turu kon tangi jamaah subuh abot. Wae ngantuk-ngantuk kok jamaah isya abot. Salat nyidak boto kalau di kampung. Jadi salat maghrib doa. Ya. Umpama tahu pahalanya, besarnya pahala jamaah isya dan jamaah subuh, walaupun harus merangkak dia pasti akan datang. Jangankan pahala yang besar, raskin yang cuma 10 kilo asalnya meriang jadi waras oleh cukup beras bantuan ya. Itu baru 10 kilo ya, berarti 100.000 kan ya. 187 ubud nyembah sira Allah ing Gusti Allah ka annaka ka sak temene sira iku tarahu ningali sira ing Gusti Allah. Sembahlah Allah seperti melihat Allah. Berarti ini maqam musyahadah. Ini mungkin derajat nabi sebenarnya. Seperti melihat Allah langsung ya. Fa ilam takun mangko lamun ora bisa sira, ora ana sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Fa inna mangko sak temene Allah iku ya rokan ningali sapa Allah ing sira. Kalau enggak bisa seperti melihat Allah,
turun derajat yang lebih rendah, yaitu seperti dilihat oleh Allah, seperti Allah melihat kita, namanya makom muraqabah, makom derajat dipantau oleh Gusti Allah. Wahsub lan ngitung sira nafsaka ing awak dhewe sira ma'al mauta sartane pira-pira wong kang bakal mati. Hitung Anda termasuk calon orang mati. Wattaqi lan wedi sira ta'watal madlumi ing dongane wong kang teraniaya. Fa inna mungko sak temene ta'watal madlum iku mustajabatun dikabulaken. Rawahu nyata hadis sebab Nuaimin an Zaidin ibni Arqam. Hadis ini sama dengan pengertian hadis sebelumnya. Jadi intinya berdoa, beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, atau minimal seperti dilihat Allah supaya khusyuk, minimal seperti dipantau oleh Allah. Dan anggaplah dirimu ya, termasuk bagian dari orang-orang yang akan mati, calon mayit, supaya bisa benar-benar konsentrasi khusyuk. Dan hindari doa orang yang teraniaya karena mustajab. 188 Ubudu nyembah sira kabeh ar-Rahmana ing zat kang maha welas, wa atimu lan mari ngono mangan sira kabeh atau ama ing panganan ya, sembahlah Allah, berilah makanan pada orang lain ya. Wa afshu lan nyebarno sira kabeh assalamu ing salam, tebarkan salam, kan ini doa kedamaian, doa keselamatan. Assalamualaikum, tebarkan, sampaikan salam, ucapkan salam kepada siapapun yang kenal maupun tidak kenal, asal Islam ya. Asal Islam. Kan itu doa yang bagus. Assalamualaikum, mendoakan selamat. Kalau mau seperti itu, beribadah dengan bagus, memberi makanan, menyampaikan atau menebarkan salam, dan nilai-nilai kedamaian, tadkhulu mongko bakal mlebu sira kabeh al-jannat ing surga bisalamin kelawan selamat. Bahwa ini tanya hadis seperti Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Jadi ringkesnya di situ ada pesan beribadahlah yang baik. Ubudur Rahman ya. Sembahlah Allah, jangan nyembah yang lain ya. Menghamba kepada lain jangan, menghamba kepada Allah. Walaupun menghamba kepada pekerjaan jangan. Wahai sholat kerja itu namanya menghamba pada pekerjaan. Jangan kalahkan ibadah ya. Buka warung semalam suntuk mampu, sholat tahajud 2 rakaat kok abot. Ini kan keterlaluan. Buka warung semalam suntuk kuat melek. Soalnya golek duit. Giliran ibadah golek ganjaran. Witir nunggu Ramadan. Witir nunggu Ramadan. Ini banyak orang seperti ini. Witir nunggu Ramadan. Ogah-ogahan ya. Ini wah, kita ini makan setiap hari kok ibadah aras-aras. Ini kontradiktif. Ya, kita ini dapat gratisan dari Allah banyak, mulai udara gratis. Ya. Cuci awak gratis, namanya keringetan ya. Buang air besar itu cuci. Kalau cuci darah aja seminggu 2 kali udah berapa kalau nggak digratisi sama BPJS? Mahal. Itu baru nyuci darah saja. Kalau Allah cuci darah gampang, makan kecebir beres. Sudah darahnya suci ya. Jadi Allah itu kalau mencucikan kita gampang. Istighfar, semua penyakit insya Allah luntur karena istighfar, karena doa ya. Ya, doa siapa saja kalau sungguhan dekat dengan Allah sudah mustajab. Saya punya saudara itu divonis tumor otak, sudah di CT scan ya, ada tumornya itu ya. Terus datang ke kiai minta doa. Ya mungkin orangnya dekat dengan Allah kira-kira. Ya kira-kira Senin operasi ya 2-3 hari lagi. Terus mau operasi di CT scan lagi, ternyata tumornya sudah hilang. Jadi pulang tanpa operasi. Itulah bagian daripada takdir Allah dan kekuasaan Allah ditunjukkan ya. Dengan doa bisa bersih, itu namanya tumor. Kalau operasi bisa sebulan belum sembuh. Bahkan ada orang 6 bulan itu operasi belum kering.
Ya wallahu alam ya. Ya. Gini ini harus koreksi diri. Mengapa? Mungkin diuji sama Gusti Allah ada yang salah ya. Ya kadang-kadang kita ini juga prihatin, wis miskin, penyakiti rombongan. Ini ya pasti ada yang trouble pada kita, atau memang Allah menguji hambanya akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Karena derajat yang tinggi akan diberikan kepada orang yang diuji Allah dan sabar. Tidak diberikan kepada orang yang kaya yang enak. Ya. Jadi ahli musibah, orang yang kena musibah kok sabar, nanti derajatnya tinggi ya. Ya mungkin akan naik derajatnya di akhirat ya. Diuji dulu ya. Satu 189 Itadilu sedengan sira kabeh. Bis sujud dalam sujud. Gak sujud itu sedengan ae, gak usah terlalu lama, gak usah terlalu cepat. Wala yapsud lan aja beber sebab katukum salah siji sira kabeh dirai ing lengen lorone akad imbisa qalbi kaya bebere asu rawanya ing hati sebab Bukhari. Jadi kalau sujud itu jangan menempelkan tangannya, lengannya sampai sikunya di lantai. Jadi sikunya harus diangkat. Yang nempel cuma telapak tangan, bukan telapak tangan sak lengene sak sikute. Ini kayak anjing duduk, anjing deper. Sunnahnya kalau sujud hanya telapak tangan, sedangkan lengan dan siku terangkat ke atas. Ini adalah aturan sujudnya. Kalau kita tiru ya dapat sunnahnya sujudnya. Satu lagi 190. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aduwika utawi musuh paling nemen ya. Paling musuh itu maksudnya paling banget musuh sira iku zaujatuka, istrimu. Jadi musuh nomor 1 itu istri. Allati tudhaji'uka kang rewangi turu sira ka allati tudhaji'uka kang rewangi turu maksudnya berbaring itu ya, turu bareng. Allati tudhaji'uka kang rewangi turu sapa zaujaka ing sira. Wa malan barang malakat kang memiliki apa yaminuka tangan-tangan sira, itu budak. Jadi musuhmu nomor 1 ya istri dan budakmu. Kalau dulu budak ada, sekarang budak sudah enggak ada. Rawan teng hati seperti ilamiyu Nabi Malikin al-Asy'ari. Menurut ini musuh nomor 1 itu istri. Apa betul? Mungkin ada betulnya. Banyak orang korupsi juga karena dorongan istri. Banyak orang hancur juga gara-gara istri yang kurang baik. Nabi Nuh kan sudah nabi. Ya. Itu jatuh gara-gara istri yang kurang baik, yaitu menghasilkan anaknya namanya Kan'an. Ya. Kan'an. Padahal itu seorang nabi ya. Bisa jatuh. Nabi Lut jatuh juga karena istri yang berkhianat. Nabi Nuh, Nabi Lut itu istrinya berkhianat semua ya. Sehingga jatuh. Ada yang bilang itu istrinya Nabi Nuh itu artis, jadi ingin ingin cepat memopulerkan agamanya, nikah sama artis, maka menghasilkan putra namanya Kan'an yang durhaka itu. Jadi banyak orang jatuh karena istri. Presiden Soekarno jatuh juga karena istri yang kurang baik ya. Istrinya bukan Rahmawati tapi istri yang lain yang memang jahat sekali, yang dianggap berafiliasi ke partai terlarang dulu di Indonesia ya. Nah itu istri yang kurang baik. Jadi enek wong gede, pembesar, tokoh,
Kok kalau istrinya kurang baik seringkali jatuh karena istrinya. Wallahu alam bisawab. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.